What's up, yo, balik lagi di Getok bersama the one and only Hafiz di channel Permata ya kan cuy. Oke, seperti biasa kali ini kita akan banyak banget obrolan yang seru. Sepertinya di episode kali ini kita punya setup yang baru seperti ini. Dan mungkin kali ini ya kita rada-rada menyinggung tentang pembahasan kita juga. Oke, gini. Kalau ngobrol serius namanya deep talk. Tapi kalau ngobrol santai tapi banyak ilmunya namanya apa? Deep talk. Wow, subscribe. Di episode kali ini kita akan bahas liputan di lapangan yang penuh tantangan dan kepedihan. Oke. Dan kali ini kita akan ngobrol sama siapa? Sama siapa? Hah? Oke, langsung datang saja bintang tamu kita, monggo. Oke. Boleh diperkenalkan diri? Oke, kenalin aku Radit dari Divisi News Permata TV 2024. Siapa? Radit ya? Radit siapa? Raditya Purwangga. Dika. Itu yang komedian. Okay. Aku enggak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Dikit sakit, semoga kru-kru yang lain aman ya. Semoga sehat selalu. Amin. Oke. Puji dulu dong, setupku baru. Khusus untuk narasumber Mas Radit. Keren sih. Keren nggak? Keren banget. Keren. Bilang keren. Yang keras. Keren, Pol. Keren banget. Dari 1 sampai 10. 10. 10. Serius. Oke. Ini tadi aku yang nata. Anjay. Talent. Nata setup. Semuanya. Multi talent ya? Multi talent. Multi fungsi. Langsung. Oke. Kalau boleh tahu kan udah diundang ya. Awalnya tuh gimana kok bisa terjun ke dunia news ya? Khususnya sebagai kru lapangan langsung. Gimana ceritanya? Mungkin awalnya tuh aku juga nggak sengaja, Mas. Karena Open Recruitment TV dulu itu aku juga bukan news saja, tapi Bukan ada news beberapa saja, ya? divisi. Ya salah satunya program lah. Salah satunya program. Program dong. Oh, dulu pengen masuk program. Ya, tapi dikerucutkan itu dari kakak akademis itu suruhnya masuk news saja. Nah, kenapa kayaknya? Aku juga nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Mungkin bisa dijawab di kolom komen nanti sama anak-anak Permata TV yang tahu kenapa kok Mas Radit ini dimasukkan di news. Apakah cocok sama penampilannya? Apakah cocok sama personal brandingnya? Boleh dijawab nanti sama Pak Divisi. Siap. Oke, selanjutnya waktu awal terjun nih. Apa ekspektasi terbesar ya? Apa ekspektasi terbesar Anda yang ternyata tuh nggak sesuai gitu sama realitanya? Mungkin ada salah satu liputan yang pernah ku jalanin itu ekspektasi terbesar aku itu pada saat acara itu banyak ramai, Mas. Ramai, tapi pas berjalannya acara di sana itu ternyata sepi. Ya nggak sepi sih, ramai tapi agak kurang ramai pengunjungnya gitu. Tapi waktu sebelum berangkat liputan itu mikirnya di sana ramai gitu ya? Ya, ekspektasiku wah bakal ramai nih, meledak. Bakal meledak gitu ya. Dan ternyata di sana ya agak zong sih. Aku nggak mau nyebut liputannya tapi ya udah. Oh iya. Tapi nyesel nggak udah berangkat? Karena menjalani tugas jadi nggak nyesel sih. Aman, soalnya juga malam minggu sebenarnya di luar itu ramai, tapi yang di dalamnya itu agak kurang ramai itu. Mungkin juga karena tempatnya itu terlalu
ya kurang besar gitu aja sih. Tempatnya terlalu kurang besar. Kurang besar. Oke. Tapi puas ya? Puas sebagai anggota News, puas? Walaupun realitanya tidak terpenuhi. Ya, puas. Ya. Oke? Oke dong. Oke. Just. Ada nggak momen unik tuh waktu liputan bersama teman-teman News? Kayak pengalaman gitu yang unik, yang seru atau yang gimana? Sedih kayak atau gimana? Ceritain pokoknya. Mungkin untuk keseluruhan itu yang momen unik itu dari kru-krunya sih. Ya ada yang lawak, ada yang serius, ada yang ya bermacam-macam lah. Contoh siapa yang kru lawak gitu? Udah sebut aja kan kru Permata juga kan ya. Aku sendiri. Ya. Kenapa kurang serunya tuh kayak cringe gitu atau gimana? Ya ada cringe, ada yang lawak gitu. Oh. Kalau Mas Zumar gimana Mas Zumar? Mas Zumar, Anda menonton ini gimana kalau Mas Zumar itu? Mas Zumar dari pandanganku itu orangnya serius, tapi juga apa ya, nggak terlalu serius juga. Oh. Jadi setengah-setengah gitu. Dan kalau ada misalkan ya pada saat liputan ataupun pengambilan data itu benar-benar apa ya, pokoknya bisa menyesuaikan situasi. Bisa menyesuaikan situasi ya. Oke. Berarti dapat pembelajaran banyak banget dari Mas Zumar ya? Banyak, Maksudnya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ada nggak sih liputan yang kayak gini? Awalnya tuh kayak terlihat kayak biasa gitu. Nah, tapi tuh di lapangan tuh kayak wah ini liputan seru banget kayaknya gitu. Viewersnya bakal meledak. Nggak mungkin ya. Oke. Gimana? Coba. Sebenarnya ada. Iya. Ini ada dua kalau nggak salah. Ya. Yang pertama itu pada saat liputan, aku sebut liputan acara ya Pak ya? Iya nggak apa-apa kan juga. Solo Batik Carnival. Ya awalku itu kayak ya biasa kan jalannya itu kegiatan karnaval gitu ya. Kegiatan karnaval, Nah, oke. Pakai kostum apa-apa banyak lah dari beberapa daerah, terutama yang di Karisdenan Surakarta. Karisdenan Surakarta ya. 7 daerah di Solo itu. Awalnya tuh kayak biasa gitu, tapi setelah jalan acara itu yang menurutku paling kaget gitu ya. Kaget itu antusiasme warga Solo itu keren banget sih. Sampai malam itu, sampai maghrib itu masih pada nonton gitu di sekitar, mulai dari Jalan Slamet Riyadi itu sampai balik kota itu banyak penonton itu. Banyak banget penonton. Banyak. 1000 mungkin ya? Lebih. Nggak expect sih itu. Nggak expect ya? Iya. Oke. Pernah nggak bertemu dengan masyarakat nih? Kayak dia tuh masyarakatnya benar-benar memberikan kesan mendalam gitu buat Mas Radit saat liputan masyarakat. Kalau tokoh masyarakat menurutku kalau dari aku belum pernah menemui. Belum pernah menemui? Belum, tapi ada ini salah satu itu liputan pertamaku. Oke. Itu yang saya wawancara itu Pak Rektor. Pak Rektor. Ada gimana Pak Rektor? Ya mulai dari wawancaranya itu menurutku sangat apa ya? Sangat memotivasi. Memotivasi, tak ingat-ingat terus itu. Wah keren itu Bapak Rektor. Keren Bapak Rektor. Ya. Ke kamera yang ini. Oh ya. Ini nggak ada tepuk tangan apa-apa gitu ya. Krunya sepi banget krunya. Dari sekian banyak liputan nih, mana yang paling menegangkan? Nanti dimunculin sama editor di sini. Menegangkan. Mungkin dari liputan, menurut yang menegangkan itu saat liputan demo, Mas. Saat liputan demo? Demo. Waktu demo apa itu? Kalau aku pernah itu demo ada 2, tapi aku yang masuk kru itu 1. Yang pertama itu demo di yang masuk kru dulu ya. Iya, yang masuk kru itu aku di demo Hari Buruh. Jadi demo pada tanggal 1 Mei 2025. Nah itu kayak takutnya tuh rusuh gitu loh Mas. Jadi misalkan kan aku juga di lapangan kan juga bisa dibilang penanggung jawab kru lah. Ya, penanggung jawab. Takutnya tuh kalau ada apa-apa itu aku yang bermasalah. Masnya gitu. Yang kena gitu ya? Iya, yang kena aku. Jadi ya mungkin itu agak
menegangkan sih. Rada menegangkan kayak pengalaman baru buat Mas Radit gitu ya. Baru juga liputan demo. Liputan demo yang viewersnya meledak itu. Itu Iya. yang kedua, yang meledak itu yang RUU TNI. Oh. Oh tapi waktu RUU TNI itu nggak menegangkan sama sekali. Sama-sama menegangkan tapi banyak buzzer. Yang ini. Iya. Oke. Terus selanjutnya di balik serunya liputan nih. Pastinya ada dong kayak apa sih tantangan yang paling sering dihadapi ya kan? Paling sering Mas hadapi waktu liputan di lapangan. Kayak apa hujan atau gerimis, sendal copot atau gimana, motor ketabrak, bensin habis, gimana? Mungkin kalau tantangan itu ya salah satunya hujan cuaca itu. Hmm. Jadi misalkan kurang mendukung pun kita kan juga bawa kamera. Oke. Jadi ada. Oh berarti Ya, sebelum sama-sama berangkat gitu. nggak telepon Mbak Rara dulu ya? Enggak, Oh ya. Mbak Rara baru di Bali. Bagaimana cara menghadapi kondisi tidak terduga, Mas? Kayak misalnya kondisi buruk, hujan, panas terik, gimana cara menghadapinya? Mungkin kalau cuaca itu kan pastinya kita juga nggak bisa menghadapi lah ya. Mungkin untuk antisipasinya dari kru liputan ataupun delegasi itu mungkin Delegasi. saat pembawaan kamera itu harus dipersiapkan, mantol, tas itu Wah. harus udah beli gitu. Nggak bawa payung? Payung bawa, tapi misalkan itu kan pas mau perjalanan. Oh, Misalkan kalau udah di lokasi, kita juga nggak tahu. Misal kalau berangkat panas terus sampai sana hujan. Hujan. Belum ada kan. Nanti antisipasinya itu mungkin nunggu hujannya Tapi terang atau gimana. di kamera aman kalau bawa mantol doang gitu? Aman. Aman? Mantol tas itu Mas. Oh mantol tas. Mantol tas. Jadi kameranya dimasukin tas, dimasukin plastik. Oh iya. Untuk plastik sama mantol itu. Insya Allah aman itu. Insya Allah aman ya? Aman. Oke. Terus selanjutnya pernah nggak menghadapi narasumber yang kayak nggak logis gitu? Nggak logis gimana nih? Kayak marah atau nolak gitu buat diliput. Kan udah jelas nih kita datang ke situ buat liputan. Ya. Nah tapi waktu kita datang tuh dia marah. Kayak aku nggak mau kamu liput gitu. Oke. Itu tuh gara-gara apakah pihak News Permata TV itu tidak izin terlebih dahulu atau gimana? Oke, tak jawab ya. Iya, monggo. Oke. Mungkin untuk ada narasumber atau apapun itu yang mau diliput itu, kalau dari aku belum pernah dan semoga aja nggak pernah ya Mas ya. Ya, semoga aja nggak pernah. Jadi sebenarnya sebelum mau diliput apa enggak itu dari salah satu kru itu juga menanyakan, misalkan boleh apa Oke. enggak, misalkan Bapak berkenan meliput acara dari Permata TV. Oh berarti Apakah sudah pernah? izin? Sudah izin. Oh ya. Jadi apapun itu harus izin, itu adab itu nomor satu. Tapi tetap ada orang-orang yang walaupun kita udah izin, waktu di lapangan dianya nggak mau buat diliput gitu, ada juga. Kemungkinan besar juga ada. Tapi misalkan dari bapaknya, dari salah satu narasumbernya itu menolak, ya udah kita nggak apa-apa, legowo aja cari yang lain. Oh gitu. Ya. Jadi harus ada cadangan gitu. Oke. Menurut Kak Radit, ya kan? Iya. Apa kunci agar narasumber tuh merasa nyaman dengan kru news? Oke. Gimana caranya? Agak berat ini. So asik atau gimana? So asik itu juga perlu sih. So asik perlu? Perlu. So asik perlu. Yang kedua tata bicara, sopan santun. Oke. Itu juga perlu. Terus yang ketiga sama sih, jaga tingkah laku aja. Jaga tingkah laku. Misalkan dari kita juga harus apa ya, tahu karakter dari narasumbernya itu loh. Misalkan karakternya itu yang pengennya itu serba cepat, jadi ya udah kita to the point aja. Misalkan dari karakternya itu ya Semisal Pak Info. Rektor gitu aja. kalau Pak Rektor itu apa ya, terbuka Mas, jadi Oh dia terbuka. enak Pak Rektor itu, baik hati Pak Rektor itu, Pak Rektor baik hati. baik hati banget, Beneran? serius, Beneran? Oke. 3 kali. Oke, momen liputan yang kayak bener-bener bikin panik tuh gimana cara mengatasinya? Mungkin contohnya dulu aja ya Mas. Mm-mm. Contoh
contoh momen liputan yang benar-benar bikin panik. Contoh katakanlah kita mau ngeliput demo yang ada di Surakarta malam-malam. Itu gimana kita cara mengatasinya? Malam-malam waktu onar itu. Kita mau liputan ke situ, gimana? Kayak biar kita nggak panik, biar kita tetap liputan, dapat konten, gimana caranya? Mungkin baca kondisi dulu sih Mas. Baca kondisi dulu. Ya, misalkan tidak tidak memungkinkan untuk liputan, itu pastinya juga dari atasan-atasan itu juga menyarankan buat tidak liputan gitu Mas. Mungkin kalau untuk panik ya tadi ya. Iya, panik. Panik itu pernah tak jalan itu saat cari footage-nya Wakil Wali Kota Surakarta. Cari footage. Iya. Jadi itu SBC lagi, Solo Batik Carnival. Oh ya. Nah, itu kan banyak itu orangnya. Jadi Jalan Slamet Riyadi ditutup. Jalan Slamet Riyadi ditutup. Tutup itu. Semuanya itu saat acara. Oke. Jadi kita harus mau nggak mau cari jalan tikus. Itu ternyata ditutup juga buat lahan parkir. Wah. Pindah lagi, lahan parkir lagi. Akhirnya sampai mana? Sampai balai kota. Itu nanti lari lagi ke Slamet Riyadi. Jadi itu menurutku cukup panik juga dan ngos-ngosan sih. Tapi itu yang mengatasinya kayak ada saran dari siapa gitu atau pemikiran dari Mas Radit sendiri? Sarannya itu dari warga asli situ. Oh, dari Warlock? Iya, salah satu kru ada Warlock situ. Jadi tahu jalan tikus yang cepat gitu. Oke. Dari tadi kan kita udah serius nih. Serius nggak sih? Oke, serius. Gimana kalau bisa bahasa Inggris nggak? Aduh, nggak bisa lagi. Bahasa Inggrisnya ini apa? Indis nggak sih? Kalau bahasa Inggrisnya itu apa, kru? That. Ini? This. Itu? Oke, masuklah kita di segmen This or That. Minum dulu air permata. Aku nggak disuruh minum Mas. Oh iya, monggo. Oh iya. Monggo minum air permata. Iya. Enggak, ini Said Kua. Kita disponsori. Said Kua tolong sponsori acara ini. Guys. Haus kah Mas? Oke. Jadi this or that tuh gini. Kita bakal kasih 2 pertanyaan ke narasumber kita, yaitu Mas Radit. Nah, Mas Radit nih, Iya. tinggal pilih salah satu yang paling sesuai. Nah, 2 nggak boleh. 2, kalau 2 pacarmu Mas, oke. Boleh kasih alasan singkat juga ya. Oke, sama dikasih alasan singkat juga. Oke, langsung. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Kita mode serius ini. Pertanyaan pertama. Nge-rap, oke. Liputan di kota besar atau daerah terpencil? Daerah terpencil. Breaking news atau fitur news? Feature news. Cuaca panas terik, hujan deras atau liputan? Terik. Liputan politik atau liputan bencana? Aduh. Politik aja deh. Peralatan lengkap tapi berat atau peralatan ringkas tapi terbatas? Kerja siang hari atau... Oh ya, belum. Belum, benar. Oke. Ringan terbatas. Kerja siang hari atau malam hari? Siang hari aja. Koordinasi dengan reporter atau kameramen? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Oh, nggak boleh? Oke, satu. Tak kasih alasan aja. Oke, gimana? Oke. Sebagai produser kan juga harus koordinasi dua-duanya. Koordinasi Semua dengan kru. dua-duanya. Oke, semua kru. Oke. Mungkin yang di reporter itu kan terkait skrip. Terkait Dan skrip. sedangkan kameramen terkait footage atau Terkait visual ya, terkait visual ya. Jadi oke. harus sama-sama setara gitu. Jadi pilih 2. 2 dong. Pilih 2. Pilih 2 dong. Oke. Liputan dengan persiapan matang atau liputan spontan tanpa briefing? Persiapan matang. Momen lucu di lapangan atau momen menegangkan? Lucu aja. Pekerjaan kru news lebih ke tantangan atau lebih ke kebanggaan?
Dua-duanya boleh? Pekerjaan kru news lebih ke tantangan atau lebih ke kebanggaan? Kebanggaan aja deh. Cewek permata atau cewek luar? Luar dong. Punya cewek atau enggak? Punya. Oke. Oke. Segitu saja segmen Disordered. Oke, sepertinya tidak seru. Seru. Oke, seru sekali. Dari pilihan-pilihan itu kita jadi makin bayangin. Oke. Gimana rasanya jadi kru news tuh di lapangan tuh gimana ya kan? Ternyata setiap pilihan tuh memang punya cerita dan tantangannya sendiri. Oke, balik lagi ke obrolan sedikit ya Mas Radit ya. Oke. Dari sekian banyak pengalaman liputan dan pilihan-pilihan sulit tadi, oke. Kalau menengok ke belakang, Ya. apa sebenarnya pelajaran terbesar yang Kak Radit dapat dari perjalanan sebagai kru news? Serius banget ini kayaknya. Backsound Obito. Perjalanan ke belakang ya. Mungkin dari aku belajar awal liputan Oke, itu masih kosong mas. masih kosong. Jadi belum ada pandangan sama sekali. Oke, Dan aku juga baru belajar di Permata News ini. belum belajar sama Permata sekali. TV. Iya. Jadi pertama liputan itu ya di Permata TV ini. Jadi Permata tuh memberikan pelajaran Ya. terbesar buat Mas Radit ya. Banyak sekali pengalaman yang tak dapetin lah dari Permata. Didapetin dari Permata. Ya. Terutama siapa? Terutama Yang paling berkesan buat Mas Radit? yang perorangannya. berkesan, semuanya aja deh. Semuanya berkesan di Permata TV. Muka-muka penjilat. Oke. Oke, apa pesan buat orang-orang yang mungkin ingin mencoba jadi jurnalis nih Kak? Hal apa yang harus mereka siapkan sejak awal? Yang harus dipersiapkan adalah yang pertama niat pokoknya. Yang pertama niat. Yang kedua Oke, yang pertama niat. Yang kedua belajar dulu. Yang kedua belajar dulu. Soalnya aku juga berasal dari belajar yang dari nol. Belajar dari nol? Belajar dari nol. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga jalanin aja. Yang ketiga jalanin aja. Ya. Yang keempat? Udah mas, yang penting yakin itu aja dah. Oh udah. Udah itu toh. Udah. Beneran 3 itu toh. Beneran. Enak toh. Apa yang Enak. pertama tadi? Niat. Yang pertama niat. Iya. Yang kedua? Yang kedua belajar. Yang ketiga? Yang ketiga jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Oke. Mantap. Wis paham toh Des. Sepakat? Oke, sepakat. Sepakat. Oke. Pertanyaan ya Allah masuk terakhir. Aduh. Jangan dong. Kalau ada satu kata nih buat menggambarkan dunia news di lapangan. Satu kata aja nih mas. Satu kalimat. Satu kalimat. Satu paragraf. Satu paragraf. Satu kata. Satu skrip. Iya, satu skrip. Satu kata untuk di lapangan ya. Ya, kru news di lapangan. Buat Kak Aurel. Keren. Semangat. Oh, buat Kak Aurel keren. Bukan buat semuanya kan. Oh, semuanya. Semuanya kru Oke. di lapangan. Kalau buat Kak Aurel? Buat Kak Aurel ya. Keren sih reporternya. Kalau buat program. Program keren sekali, kita tepuk tangan. Wah, seru sekali ya kita mendengar cerita langsung dari lapangan, yaitu dari narasumber kita Mas Radit. Dari pengalaman liputan yang penuh kejutan, tantangan yang tak terduga, hingga bagaimana pentingnya kerjasama dan teknologi di dunia news saat ini. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Radit. Oke, terima kasih banyak ya Kak Radit ya sudah datang. Ya, sudah berbagi cerita di pengalaman Gitok. Oke, semoga obrolan kali ini bisa nyambung dan semoga bisa masuk ke otak kalian, dan semoga setup kita ini berharga buat kalian ya. Ya, nanti di akhir video kita akan beri satu visual buat kenang-kenangan dari setup kita ini yang akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke. Segitu saja.
Saya laki-laki. Oke, segitu saja. Saya laki-laki tanpa kumis. Kenalin, gua Hafiz. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di Gitox episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Nggak mau bye-bye. Nggak mau bye-bye, nggak mau bye-bye. Nggak mau bye-bye. Kamu bye-bye.